Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Alhamdulillah, kita masih diberi kesehatan, kesempatan bertemu di hari ini. Baiklah, sebelum kita melanjut ke materi, kita melihat dulu kompetensi dasarnya, indikatornya, kemudian tujuannya. Nah, adapun kompetensi dasar daripada induk-induk akhlak terpuji, yang pertama adalah menghayati nilai akhlak terpuji, hikmah, ifah, syaja'ah, dan adalah. Yang kedua, membiasakan perilaku terpuji, ifah, syaja'ah, dan adalah. Yang ketiga, memahami perilaku terpuji, ifah, syaja'ah, dan adalah. Dan selanjutnya, mempraktekkan sifat hikmah, ifah, syaja'ah, dan adalah. Adapun indikatornya adalah menghayati akhlak terpuji, hikmah, ifah, syaja'ah, dan adalah. Membiasakan akhlak terpuji, hikmah, ifah, syaja'ah, dan adalah. Kemudian menguraikan pengertian hikmah, ifah, syaja'ah, dan adalah. Dan yang selanjutnya, mempraktekkan akhlak terpuji, hikmah, ifah, syaja'ah, dan adalah. Dan apakah tujuan pembelajarannya? Kita lihat lagi. Tujuan pembelajaran daripada materi ini adalah setelah mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengasosiasikan, dan mengkomunikasikan, maka peserta didik dapat merumuskan pengertian hikmah, ifah, syaja'ah, dan adalah. Setelah mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan, maka peserta didik dapat mempraktekkan perilaku terpuji ini, hikmah, ifah, syaja'ah, dan adalah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita lihat peta konsepnya lagi. Di peta konsep itu, induk-induk akhlak terpuji itu mencakup di dalamnya hikmah, ifah, syaja'ah, dan adalah. Mari kita bahas satu persatu, apa itu hikmah, apa itu ifah, apa itu syaja'ah, dan apa itu adalah. Hikmah itu artinya bijaksana. Menurut Al-Marogi dalam kitab tafsirnya menjelaskan al-hikmah sebagai perkataan yang tepat lagi tegas yang diikuti dengan dalil-dalil yang dapat menyingkap kebenaran. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 269 yang berbunyi, yu'til hikmata may yasha'u wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yazakkaru illa ulul albab, yang artinya dia memberi hikmah kepada siapa saja yang dia kehendaki. Barang siapa diberi hikmah, sesungguhnya dia telah diberi kebaikan yang banyak, dan tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang mempunyai akal sehat. Nah, apa keutamaan hikmah? Yang pertama, memiliki rasa percaya diri dalam melaksanakan kebenaran ataupun keadilan. 2. Selalu berpikir positif untuk mencari solusi dari persoalan yang dihadapi. Yang ketiga, mampu berkomunikasi dengan orang lain dengan beragam pendekatan. 4. Memiliki semangat juang yang tinggi untuk mensyiarkan kebenaran. Dan yang kelima, konsisten antara perkataan dan perbuatan. Nah, bentuk-bentuk hikmah itu adalah sebagai berikut: melaksanakan undang-undang, kemudian disiplin pada diri sendiri, menegakkannya hak atau yang benar, kemudian melaksanakan kewajiban dan bersikap adil. Nah, itu tadi dia hikmah atau bijaksana. Kemudian yang kedua adalah ifah. Ifah adalah menjaga diri dari sesuatu yang dapat merusak kehormatan dan kesucian. Kita lihat dalilnya pada Al-Quran surat An-Nur ayat 33. Wal yasta'fifil ladzina la yajiduna nikahan hatta yughniyahumullahu min fadlihi.
Artinya, dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian dirinya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. Terdapat dalam surat An-Nur ayat 33. Kemudian, bentuk-bentuk hikmah itu apa? 1. Menjaga kehormatan diri dalam masalah seksual. Yang kedua, menjaga kehormatan diri dalam masalah harta. Yang ketiga, menjaga kehormatan diri dalam hubungannya dengan kepercayaan orang lain kepada dirinya. Nah, selanjutnya kita melihat apa keutamaan daripada ifah itu. Keutamaan ifah yang pertama, dapat menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan yang dapat merendahkan martabat. 2. Memiliki keinginan yang sederhana atau yang dikatakan qanaah untuk tunduk dengan keinginan yang baik. Yang ketiga, dapat menjaga kehormatan diri dalam hubungannya dengan masalah nafsu. Kemudian yang ketiga adalah syaja'ah. Syaja'ah ini artinya berani. Nah, syaja'ah adalah keteguhan hati, kekuatan pendirian untuk membela dan mempertahankan kebenaran secara berani dan terpuji. Dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 139, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin." Artinya, janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu orang-orang yang beriman. Nah, bagaimana bentuk-bentuk syaja'ah? Yang pertama, berani menghadapi musuh dalam peperangan. Yang kedua, berterus terang dalam kebenaran sekalipun di hadapan penguasa yang zalim. Yang ketiga, mampu menyimpan rahasia, bekerja dengan baik, cermat dan penuh pengertian. Apa keutamaan syaja'ah anak-anakku sekalian? Yang pertama, mencegah timbulnya keonaran, kekacauan dan kemungkaran. Yang kedua, tegaknya kebenaran, keadilan, dan keharmonisan dalam hidup bermasyarakat. Yang ketiga, teguh dan tabah dan tak tergoyahkan sehingga tidak terjerumus dalam kemaksiatan. Nah, itu dia syaja'ah anak-anak. Kemudian masuk kita ke yang keempat, akhlak terpuji ini adalah atau adil. Dia memakai ain, adil. Adalah atau adil yaitu memperlakukan hak dan kewajiban secara seimbang, tidak memihak dan tidak merugikan pihak manapun. Adil dapat berarti tidak berat sebelah serta berarti sepatutnya tidak sewenang-wenang. Firman Allah dalam Quran surat An-Nisa ayat 58 yang artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baik kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Nah, kita lihat bagaimana bentuk adalah itu atau adil itu. 1. Adil terhadap Allah. Yang kedua, adil terhadap diri sendiri. Yang ketiga, adil terhadap orang lain. Yang keempat, adil terhadap makhluk lain. Apa keutamaan adalah atau keutamaan adil? Yang pertama, terciptanya rasa aman dan tentram. Yang kedua, membentuk pribadi yang melaksanakan kewajiban dengan baik. Dan yang ketiga, menciptakan kerukunan dan kedamaian. Yang kelima, terciptanya keadilan, karena keadilan adalah dambaan setiap orang. Nah, anak-anakku sekalian, itulah tadi pembahasan kita tentang induk akhlak terpuji. Nah, semoga anak-anakku sekalian
Ini semua akhlak-akhlak terpuji ini yaitu hikmah, ifah, syaja'ah dan adalah harus kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, yang dimana mungkin keempat akhlak terpuji ini secara tidak sadar kita sudah terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tetapi Umi minta kepada kalian semua, terapkanlah ini selalu dalam kehidupan sehari-hari supaya hidup kita bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Demikianlah anak-anak materi kita di hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan Umi akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.